Hanan Mahendra tidak pernah merasa gentar menghadapi ruang rapat yang penuh dengan direktur senior. Namun, berdiri di lobi utama kediaman Dirgantara sore itu membuatnya merasa seperti seorang penyusup. Di tangannya, setangkai mawar hitam, langka dan misterius, tergenggam erat. Ia tidak sedang menunggu Arka, sahabatnya sejak hari pertama kuliah di Fakultas Bisnis. Hari ini, ia menunggu alasan di balik semua perubahan radikal dalam hidupnya selama setahun terakhir. Hingga saat ini, sosok Elena Dirgantara hanyalah sebuah siluet dalam cerita-cerita Arka. Arka selalu membanggakan ibunya sebagai singa betina dari The Grand Gallery, seorang janda yang mampu menundukkan pasar seni internasional sendirian setelah kematian suaminya 10 tahun silam. Ibuku itu karya seni yang hidup, Han, tapi dia punya pagar berduri yang tinggi. Begitu Arka sering berseloroh di tengah denting gelas whisky di penthouse Hanan. Namun, pagar berduri itu runtuh saat pertemuan tak terduga di Uluwatu 6 tahun lalu. Saat itu, Arka mengajak Hanan merayakan kelulusan di villa pribadi mereka. Hanan ingat betul sore itu. Ia sedang berjalan menuju kolam renang saat melihat seorang wanita duduk tenang dengan gaun linen putih yang tertiup angin laut. Wanita itu adalah Elena. Saat ia menoleh dan mata mereka bertaut, Hanan merasakan sebuah pergeseran tektonik dalam jiwanya. Elena tidak terlihat seperti ibu teman dalam bayangannya. Ia memancarkan kecantikan yang matang, sebuah perpaduan antara otoritas yang tenang dan keanggunan yang menghanyutkan. "Panggil aku Elena," ucapnya waktu itu, dengan suara rendah yang memiliki resonansi seperti melodi jazz favorit Hanan. Kata tante terdengar terlalu formal untuk suasana seindah ini. Selama akhir pekan di Bali itu, saat Arka sibuk dengan dunianya sendiri, Hanan dan Elena terjebak dalam percakapan yang tak berujung tentang filsafat dan esensi keindahan. Hanan terkejut menemukan bahwa Elena tidak hanya mengoleksi seni, ia memahaminya hingga ke akar. Di mata Elena, Hanan melihat pantulan kesepian yang tersembunyi di balik kemewahan, sebuah rahasia yang hanya bisa ditangkap oleh mereka yang memiliki frekuensi jiwa yang sama. Sore itu di Jakarta, saat Elena mulai melangkah turun melewati tangga pualam dengan keanggunan yang magis, Hanan sadar bahwa persahabatannya dengan Arka kini berada di tepi jurang kehancuran. Namun, bagi Hanan, menoleh ke belakang bukanlah lagi sebuah pilihan. Pasca pertemuan di Bali, Jakarta menjadi panggung bagi permainan peran yang berbahaya. Di permukaan, hubungan Hanan dan Elena tetap terbungkus rapi dalam label profesionalisme. Sebagai pewaris Mahendra Global, Hanan memiliki alasan sempurna untuk sering berkunjung ke The Grand Gallery. Ia menawarkan strategi investasi dan diversifikasi portofolio seni yang ambisius, sesuatu yang membuat Arka merasa bangga. Arka seringkali menepuk bahu Hanan sambil berkata, "Hanya lo yang bisa bikin mama secair itu kalau bicara bisnis, Han. Dia benar-benar menghormati isi kepala lo." Namun, di balik pintu Jati Ganeri yang tertutup setelah jam operasional, narasinya jauh berbeda. Percakapan tentang angka dan kurasi lukisan perlahan berubah menjadi pengakuan-pengakuan personal yang intim. Di ruang kerja Elena yang beraroma kayu cendana dan parfum patchouli yang mahal, mereka menciptakan semesta milik berdua. Hanan menemukan bahwa di balik topeng janda tangguh yang dikagumi sosialita ibu kota, Elena adalah wanita yang merindukan tantangan intelektual dan sentuhan yang tulus. "Kau terlalu cepat ingin menjadi dewasa, Hanan," bisik Elena suatu malam, saat mereka berdiri di balkon galeri menatap kemacetan Jakarta yang berkilau di bawah sana. "Nikmati dulu gairah mudamu sebelum dunia menelannya." Hanan menoleh, menatap garis wajah Elena yang sempurna dalam keremangan cahaya. "Gairah saya tidak ada di luar sana, Elena.
Gairah saya ada di ruangan ini, di hadapan saya. Kalimat itu menjadi pemicu yang meruntuhkan benteng pertahanan terakhir. Malam itu, di antara kanvas-kanvas yang belum selesai dikerjakan, mereka melampaui batas yang tak terbayangkan. Ciuman pertama mereka terasa seperti ledakan emosi yang tertahan selama bertahun-tahun. Bagi Hanan, pengalaman dan kematangan Elena jauh lebih memikat daripada kepolosan gadis-gadis seumurannya yang hanya mengejar statusnya. Bagi Elena, Hanan adalah api yang menghidupkan kembali gairah hidupnya yang sempat padam selama 10 tahun menjanda. Selama 8 bulan berikutnya, mereka menjalani tarian yang indah namun mematikan. Mereka menggunakan jet pribadi Hanan untuk pelarian singkat ke luar negeri, Singapura, Tokyo, hingga Paris, selalu dengan dalih proyek gabungan. Di luar sana, mereka adalah sepasang kekasih yang setara. Namun di Jakarta, mereka kembali menjadi orang asing yang dibatasi oleh kehadiran Arka. Rasa bersalah mulai menghantui Hanan setiap kali ia bertemu Arka. Namun tarikan pesona Elena terlalu kuat untuk dilepaskan. Mereka telah memilih untuk mencintai, meski itu berarti membangun kebahagiaan di atas fondasi pengkhianatan yang paling pahit. Malam itu, kediaman keluarga Aditama disulap menjadi istana cahaya untuk merayakan pertunangan sepupu Arka. Denting gelas kristal dan tawarnya para elit Jakarta memenuhi udara. Namun bagi Hanan, atmosfer itu terasa menyesakan, seperti sebelum badai besar melanda. Ia tiba terlambat, namun kedatangannya segera memicu bisik-bisik di kerumunan. Bukan hanya karena setelan tuxedo pesanan khususnya yang tampak sempurna, tetapi karena sosok wanita yang menggandeng lengannya dengan intensitas yang tak biasa. Elena Dirgantara. Arka, yang mengenakan setelan gelap, tampak berseri-seri. Ia menghampiri mereka dengan langkah lebar. Kalian berdua benar-benar mitra bisnis paling serasi. Terima kasih sudah datang tepat waktu, ucapnya tanpa sedikit pun curiga. Namun Hanan tidak membalas senyuman itu. Tatapannya dingin dan terfokus. Sementara jemari Elena meremas lengan Hanan, mencari kekuatan untuk sebuah kehancuran yang sudah direncanakan. Saat acara puncak dimulai, Hanan melangkah menuju podium kecil, meminta perhatian melalui mikrofon. Kerumunan terdiam, mengira pewaris Mahendra Global itu akan memberikan ucapan selamat bagi pasangan yang bertunangan. Malam ini bukan hanya tentang perayaan keluarga ini. Suara Hanan menggema, tenang namun memiliki otoritas yang tak bertantahkan. Tapi malam ini adalah tentang kejujuran. Saya ingin berterima kasih kepada Elena Dirgantara. Beliau bukan hanya mentor saya, tapi adalah wanita yang paling saya cintai di dunia ini. Malam ini, saya ingin mengumumkan bahwa saya telah meminta Elena untuk menjadi istri saya. Hening yang mematikan jatuh menyelimuti ruangan. Detik-detik berikutnya terasa lambat dan menyakitkan. Arka berdiri membeku di tengah aula. Gelas whisky di tangannya merosot dan pecah berkeping di lantai pualam. Ia berjalan pelan menembus kerumunan yang tertangga. Matanya menatap Hanan dan ibunya bergantian dengan tatapan pengkhianatan yang mendalam. "Kau?" bisik Arka,
suaranya bergetar antara amarah dan tangisan. "Kau sahabatku, Hanan. Kau masuk ke rumahku, memakan makananku, dan kau memanfaatkan kesepian ibuku demi sebuah trofi? Ini bukan soal harta atau trofi, Arka. Ini cinta," jawab Hanan tegas, meski hatinya perih melihat kehancuran sahabatnya. "Cinta?" Arka tertawa hampa, sebuah tawa yang dipenuhi racun. "Kalian berdua menjijikkan. Kalian menghancurkan aku demi kepuasan sendiri." Arka berbalik dan meninggalkan pesta itu, meninggalkan keheningan yang mematikan, dan skandal yang akan segera membakar tajuk berita utama di seluruh negeri keesokan paginya. Pesta malam itu berakhir, namun gempanya baru saja dimulai. Dalam hitungan jam, tajuk berita utama di media sosial dan portal berita nasional dipenuhi oleh wajah Hanan dan Elena. Skandal pewaris Mahendra menikahi ibu sahabat sendiri menjadi konsumsi publik yang paling panas. Cibiran mengalir deras. Elena dituduh sebagai wanita penggoda yang tidak tahu malu, sementara Hanan dilabeli sebagai pemuda impulsif yang terobsesi pada figur ibu. Namun di tengah badai penghinaan itu, mereka memutuskan untuk tidak mundur satu langkah pun. Pernikahan berlangsung dalam sebuah upacara tertutup yang dijaga ketat oleh tim keamanan pribadi. Tidak ada kerumunan tamu mewah, tidak ada kilatan kamera wartawan. Hanya ada Hanan dan Elena yang saling mengucapkan janji suci di bawah tatapan saksi-saksi terbatas. Bagi Hanan, pernikahan ini adalah manifestasi dari keberaniannya. Ia tidak hanya menikahi Elena, ia menikahi kritik masyarakat dan risiko pengucilan dari lingkaran bisnisnya sendiri. Tahun-tahun pertama menjadi ujian yang sangat menguras batin. Di kantor, Hanan harus berhadapan dengan dewan direksi yang mulai meragukan penilaiannya, karena kehidupan pribadinya yang kontroversial. Namun di rumah, penderitaan yang sesungguhnya ada pada Elena. Meskipun ia bahagia bersama Hanan, absennya Arka adalah luka terbuka yang tak pernah mengering. Elena sering ditemukan Hanan sedang duduk di kamar lama Arka, menatap foto-foto masa kecil putranya dalam diam. Hilangnya Arka terasa seperti amputasi emosional yang melumpuhkan sebagian jiwanya. Hanan tidak tinggal diam melihat istrinya menderita. Ia mulai menjalankan misi rekonsiliasi yang sunyi. Setiap bulan, ia mengirimkan surat kepada Arka, yang kini mengasingkan diri dan memutus semua kontak. Surat-surat itu tidak berisi permintaan maaf karena telah mencintai Elena, melainkan laporan-laporan tulus tentang bagaimana Elena merindukannya, bagaimana kesehatan Elena, dan bagaimana Hanan berjanji akan tetap menjadi pelindung bagi ibunya sampai kapanpun. Hanan tidak meminta Arka kembali sebagai sahabat. Ia hanya meminta Arka kembali sebagai seorang putra. Di tengah dinginnya dunia yang menghakimi mereka, Hanan dan Elena membangun benteng pertahanan yang terbuat dari kesabaran dan kasih sayang yang matang, berharap suatu saat waktu akan menyembuhkan apa yang telah mereka hancurkan. Titik balik yang dinanti akhirnya datang melalui sebuah krisis. Elena, yang selalu tampil sebagai batu karang yang kokoh, akhirnya tumbang. Kelelahan batin dan beban kerinduan pada putranya memicu penurunan kesehatan yang drastis. Saat Elena terbaring lemah di rumah sakit, Hanan tidak pernah beranjak dari sisinya. Ia mengabaikan rapat-rapat penting perusahaan hanya untuk menggenggam tangan istrinya yang mulai mendingin. Di saat genting itulah, sosok yang telah menghilang selama 2 tahun muncul di ambang pintu, Arka. Kedatangan Arka bukan dipicu oleh surat-surat Hanan, melainkan oleh insting seorang putra yang merasakan penderitaan ibunya. Di koridor rumah sakit yang sunyi, Arka berdiri membeku melihat pemandangan di hadapannya. Ia melihat Hanan, sahabat yang dulu ia benci, tampak berantakan,
dengan mata merah karena kurang tidur, sedang membisikkan kata-kata penguatan ke telinga Elena yang tak sadarkan diri. Di sana, amarah Arka yang telah membeku selama 2 tahun mulai mencair. Ia menyadari sebuah kebenaran yang tak terbantahkan. Hanan tidak sedang memainkan peran. Ia sedang mencintai dengan segenap nyawanya. Beberapa bulan kemudian, pada hari ulang tahun Hanan yang ke-30, sebuah jamuan kecil diadakan di kediaman mereka. Suasana canggung masih terasa, namun kehadiran Arka di sana adalah sebuah keajaiban. Di tengah acara, Arka berdiri dan mengangkat gelasnya, sebuah gestur yang membuat seluruh ruangan terdiam. Aku menghabiskan waktu yang lama untuk membenci kalian. Suara Arka bergetar, namun tatapannya tenang. Aku merasa dikhianati oleh 2 orang yang paling aku percayai. Tapi melihat Mama sekarang, melihat binar di matanya yang tidak pernah ada sebelumnya, aku sadar bahwa aku salah. Hanan, kau adalah pria paling berani yang pernah aku kenal. Kau mempertaruhkan segalanya demi mencintai ibuku. Dan untuk itu, aku tidak bisa lagi membencimu. Arka kemudian menatap Hanan dengan senyum tipis yang penuh arti. Selamat ulang tahun untuk ayah baruku. Kata-kata itu runtuh sebagai penebusan. Air mata Elena pecah dan Hanan merasakan beban berat di bahunya terangkat seketika. Kisah mereka yang bermula dari bisikan skandal di sudut-sudut kota, kini berakhir sebagai legenda romansa modern yang abadi. Mereka membuktikan bahwa cinta sejati, jika diperjuangkan dengan kejujuran dan kesabaran, mampu memenangkan restu dari hati yang paling terluka sekalipun. Di atas kanvas takdir yang baru, mereka memulai lembaran sebagai keluarga yang utuh, membuktikan bahwa perbedaan usia hanyalah angka di hadapan koneksi jiwa yang murni.